colon and semicolon. Titik dua dan titik koma. Colon and semicolon should be used sparingly in transcription. Titik dua dan titik koma digunakan secara hemat dalam transkripsi. Gunakanlah titik dua hanya satu when you have a complete sentence introducing a list. Ketika Anda memiliki kalimat lengkap yang memperkenalkan daftar. Contoh kalimatnya, I will need very few supplies for school, pens, paper, and highlighters. Saya sangat membutuhkan beberapa alat persediaan untuk belajar di sekolah, seperti pulpen, kertas, dan stabilo. Nah, di sini gunakanlah titik dua atau colons, yaitu tepatnya setelah kata school, sebelum kata-kata pens, paper, and highlighters. Karena itu merupakan list atau daftar. Jadi harus pakai titik dua ya, setelah kata for school. Titik dua, lanjutkan ke kata-kata selanjutnya yaitu pens, paper, and highlighters. Karena itu merupakan daftar. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, ketika Anda mendapatkan kalimat lengkap yang memperkenalkan sebuah daftar atau list. Nomor 2. Yang kedua, for a complete sentence, introducing another complete sentence or thought. Untuk sebuah kalimat lengkap yang memperkenalkan kalimat lengkap atau pemikiran atau ide lainnya. Contoh kalimatnya, let me assure you of this. Pakai colons atau titik dua, our potential with Africa is limitless. Baiklah, akan saya yakinkan pada kalian tentang hal ini. Titik dua, peluang kita dengan Afrika terbatas. Nah, di sini, colons atau titik dua dipasangkan setelah kata this. Sebelum kata-kata, our potential with Africa is limitless. Karena kalimat ini merupakan sebuah kalimat lengkap yang memperkenalkan kalimat atau pemikiran atau ide lengkap lainnya. Contoh kalimat kedua, the word without smoking causes cancer. Kata ini sudah tersebar, rokok menyebabkan kanker. Nah, di sini setelah kata without yang artinya telah tersebar, smoking causes cancer, memakai titik dua atau colons. Karena kalimat ini merupakan sebuah kalimat lengkap yang memperkenalkan kalimat atau pemikiran atau ide lengkap lainnya. Begitu ya penggunaan untuk colons atau titik dua. And you may use a semicolon. Dan Anda dapat menggunakan titik koma pada 1. To join two closely related sentences without a conjunction. Untuk menggabungkan dua kalimat yang terkait erat tanpa konjungsi. Contoh kalimatnya, I don't like ice cream. Semicolon, I prefer cake. Saya tidak suka es krim. Saya lebih suka kue. Setelah kata-kata atau kalimat I don't like ice cream atau sebelum I prefer cake menggunakan semicolon atau titik koma karena semicolon atau titik dua ini bertujuan untuk menggabungkan dua kalimat yang terkait erat tanpa konjungsi atau kata sambung ya seperti and, but, because, dan sebagainya. Begitu. Yang kedua, semicolon bisa digunakan untuk memisahkan item atau barang dalam daftar kompleks di mana item atau barang tersebut berisi koma internal. Titik koma atau semicolon dalam kasus seperti ini dengan jelas membedakan setiap item daftar.
Sekali lagi, semicolon is used to separate items in a complex list where the item contain internal commas. The semicolon in such cases clearly distinguishes each list item, yaitu untuk memisahkan item dalam daftar kompleks di mana item berisi koma internal. Titik koma dalam kasus seperti itu dengan jelas membedakan setiap item daftar. Contoh kalimatnya, I'm going to the beach, A, I'm going to bring, an alligator-shaped beach towel, which I will lie down on all day. Titik koma. B, a butter sandwich, so I'll have something to eat. Titik koma atau semicolon. And C, my favorite crime TV show downloaded to my tablet. Yang artinya, saya akan pergi ke pantai, dan saya akan membawa A, sebuah handuk pantai yang berbentuk aligator, yang akan saya pakai dililitkan pada leher sepanjang hari. Semicolon atau titik koma. B, a butter sandwich, sebuah roti isi mentega, so I'll have something to eat. Semicolon, titik koma, and C, my favorite crime TV show downloaded to my tablet. Pertunjukan TV tentang kejahatan favorit saya yang telah saya download dari tablet. Nah, di sini memakai semicolon atau titik koma karena kalimat ini merupakan kalimat majemuk atau kompleks yang terdiri dari beberapa bagian kalimat, sehingga semicolon di sini berguna untuk memisahkan item dalam daftar kompleks di mana item itu berisi koma internal. Koma internal maksudnya koma yang merupakan bagian dari daftar-daftar yang disebutkan dalam satu rangkaian ujaran yang terdiri dari beberapa kalimat. Tapi beberapa kalimat tersebut masih satu rangkaian kalimat karena itu merupakan kalimat kompleks. Di sana kita gunakan titik koma. Tepatnya pada contoh kalimat barusan yaitu setelah on all day, yang mana bagian-bagian kalimat sebelumnya terdiri dari koma-koma, dan setelah kata to eat, karena bagian kalimat sebelumnya terdiri dari koma-koma. Nah, begitu ya. Contoh kalimat kedua. Adelaide, Australia, semicolon, Rotorua, New Zealand, semicolon, Tabioni, Fiji, semicolon, and Hawla, Hawaii, are my favorite vacation spots. Di sini, semicolon digunakan setelah kata Australia, karena sebelum Australia, Adelaide itu merupakan bagian dari Australia. Dan setelah kata New Zealand, karena sebelum kata New Zealand yaitu Rotorua merupakan bagian dari New Zealand. Kemudian Fiji. Nah, setelah Fiji ada semicolon, karena Taveuni itu merupakan bagian dari Fiji. Jadi, semicolon di sini bertujuan untuk memisahkan item dalam daftar kompleks di mana item berisi koma internal. Titik koma dalam kasus seperti itu dengan jelas membedakan setiap item daftar. Jadi, dalam satu rangkaian ujaran terdiri dari beberapa item daftar dan bagian-bagiannya. Jadi bisa disebut titik koma ini merupakan komanya bagi bagian-bagian dari kalimat yang berkoma. Jadi ini bisa disebut juga koma lanjutan atau koma kedua, koma yang lebih besar. Karena bagian-bagian dari kalimat atau anak kalimat itu punya masing-masing koma. Nah, begitu ya.